Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan biografi perjalanan seorang Bob Sadino, di mana dijelaskan oleh teman saya yaitu Grace Patricia. Saya Gresnita Patricia dengan NIM 200301111 akan mempresentasikan tentang biografi seorang Bob Sadino. Baiklah, kita akan membahas perjalanan seorang Bob Sadino. Haji Muhammad Mustari Sadino atau akrab dipanggil Bob Sadino lahir pada tanggal 9 Maret 1933. Bob Sadino merupakan seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Nama Bob Sadino dikenal sebagai seorang pebisnis yang sukses. Bob Sadino memiliki beberapa bisnis, yaitu Camp Chicks, Camp Food, Camp Fart, dan The Mansion at Kemang. Kesuksesan Bob Sadino dengan berbagai bisnis yang ditekuni melalui proses yang panjang. Semua berawal dari sebagai penjual telur keliling. Bob bernama Sadino dan ibu bernama Itina Suraputra. Bob Sadino adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Ia lahir dan tumbuh dari lingkungan keluarga yang berkecukupan, dengan ayah sebagai seorang guru dan kepala sekolah pada zaman Hindia Belanda. Meski memiliki latar belakang keluarga yang berkecukupan, tidak membuat Bob Sadino menjadi seorang yang bergantung kepada keluarganya atau melainkan kepada orang tuanya. Melainkan Bob Sadino menjadi sosok yang mandiri pada usia yang ke-19 tahun. Ayah Bob Sadino meninggal dan meninggalkan warisan kepadanya. Seluruh harta warisan keluarga diberikan kepadanya, karena anggota keluarga yang lain telah memiliki kehidupan yang mapan dan berkecukupan. Saat itulah awal mula Bob di dunia bisnis. Bob Sadino menghabiskan masa pendidikan SD di Yogyakarta pada tahun 1947, sedangkan SMP di Jakarta pada tahun 1950, SMA di Jakarta pada tahun 1953. Setelah lulus dari bangku SMA, Bob melanjutkan perkuliahan di Universitas Indonesia dengan memilih Fakultas Hukum. Namun tak sempat menyelesaikan perkuliahannya, Bob memilih untuk berhenti berkuliah. Meski demikian, bukan berarti Bob Sadino adalah hal yang tidak berguna. Ia mengatakan bahwa kita ngomong apakah itu perlu? Saya nggak pernah bilang belajar itu nggak perlu atau nggak usah, dan saya tidak punya basis, tidak sekolah. Saya adalah orang bodoh. Nah, dari kebodohan ini yang menjadi kekuatan saya. Awal karir dari Bob Sadino ini ialah pertama, ia berhenti kuliah dan memilih untuk bekerja sebagai karyawan Unilever. Ia bekerja sebagai seorang karyawan hingga tahun 1955. Karena sebelumnya Bob diwariskan harta oleh ayahnya, sebagian uangnya ia gunakan untuk berkeliling dunia. Ia singgah selama 9 tahun dan menetap di Belanda. Selama 9 tahun itu, di Belanda ia bekerja sebagai pelayanan perusahaan di Jakarta Liori di kota Amsterdam atau Jerman. Saat itu, Bob bertemu dengan seorang temannya, yaitu Soelami Sejoy, yang merupakan karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Bob memilih untuk pindah ke Indonesia pada tahun 1967, di mana Bob itu sendiri membuka usaha sewa mobil. Dia membeli dua buah mobil dan sekaligus ia menjadi supir.
Namun sayang sekali, bisnis sewa mobilnya tidak berjalan dengan mulus, dikarenakan ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya mengalami kerusakan. Namun, untuk memenuhi kebutuhannya, ia menjadi kuli bangunan dan bertekad yang kuat di tengah musibah yang melanda ia, tidak pernah menyerah dan tetap berusaha. Tak lama kemudian, di tengah depresi karena musibah yang ia alami, ia bertemu dengan rekan sahabatnya yang bernama Sri Mulyono Herlambang, yang merupakan jenderal angkatan udara, yang menawarkan untuk memulai bisnis telur ayam negeri. Bob tertarik dengan tawaran yang dikasih oleh sahabatnya dan membuka bisnis telur ayam negeri dan pengembangbiakan ayam broiler, di mana ketika saat itu di Indonesia ayam kampung masih mendominasi pada pasarnya. Kemudian Bob berusaha menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagang tersebut hanya dibeli oleh sekeliling tempat tersebut atau di daerah-daerah tersebut. Dengan kemampuan Bob melihat peluang pasar dan menjalani hubungan yang baik dengan teman-temannya di luar negeri, Bob membuat bisnis telur yang berkembang. Bob terus belajar dan berhasil mengembangbiakan ayam broiler di Indonesia. Pengembangan biakan tersebut ia pelajari dari majalah peternakan berbahasa Belanda yang dikirim kepadanya. Tak lama kemudian, Bob tertarik dengan bisnis sayuran. Setelah itu, Bob menjual belikan sayur dan buah-buahan ke luar negeri yang merupakan sayur-sayuran dari Indonesia yang dikirim ke Belanda. Meski dari awal ia memfokuskan dirinya di dunia bisnis, menurut Bob, uang bukanlah hal yang utama, melainkan Bob memiliki prinsip dalam bisnisnya adalah kemauan, komitmen, dan berani mengambil peluang, walaupun adanya kegagalan. Hal yang paling utama dari keseluruhan tersebut adalah kemauan, komitmen, dan berani dalam mengambil peluang. Dari perubahan tersebut, bisnis yang dialokasinya pun semakin meningkat. Bob Sadino tak hanya menjual sayur-sayuran saja, tapi ia memperkenalkan cara berkebun dengan hidroponik di Indonesia agar menghasilkan sayuran yang segar. Tak lama kemudian, bisnis Sadino merambas menjadi lebih besar dan namanya semakin tak asing orang mendengar. Sedangkan pada saat itu, sistem perladangan yang diterapkan oleh Bob Sadino belum ada yang menerapkan satupun. Kemudian dari konsep-konsep bisnis tersebut, Bob Sadino memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan petani-petani lokal di Indonesia untuk mengembangkan bisnis yang diutamakan keempat. Konsep bisnisnya yang terus-menerus meningkat menjadikan Bob Sadino memutuskan untuk membuka perusahaan yang berupa supermarket bernama Kim Chicken. Yang pertama yaitu pemilik supermarket Camp Chicks dan Camp Food. Pada tahun 1970, Camp Chicks didirikan oleh Bob Sadino, yang mana Camp Chicks adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai macam produk pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta. Supermarket milik Bob Sadino ini lokasinya berada di Jalan Kemang Raya nomor 3-5 Jakarta Selatan. Dibukanya supermarket ini, bisnis menjadi semakin meningkat, yang mana 5 tahun kemudian Bob Sadino memanfaatkan peluang dari meningkatnya permintaan daging sosis dengan mendirikan sebuah perusahaan bernama Camp Food.
Kemfood didirikan pada tahun 1975 yang mana Kemfood merupakan pelopor industri daging pertama olahan di Indonesia. Produk yang menjadi andalan dari Kemfood ini adalah burger, bakso, nugget, dan olahan daging lainnya. Tercatat sebagai perusahaan sukses pada tahun 1985, di mana tercatat rata-rata penjualannya terus konsisten yang berkisar 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran. Yang kedua adalah Kemfarm. Jika Kemchicks adalah swalayan dan Kemfood adalah perusahaan pengolahan daging yang dimiliki oleh Bob Sadino, Kemfarm adalah ladang sayur yang didirikan oleh Bob Sadino, yang mana merupakan salah satu dari pencetus sistem hidroponik. Di mana pada saat itu perkebunan dengan sistem hidroponik masih sangat langka di Indonesia dan hanya dimiliki oleh Bob Sadino sendiri. Berbeda dari lokasi-lokasi bisnis sebelumnya, Kemfarm terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, kawasan industri Candi BI 8 Semarang. Kemfarm ini merupakan bisnis Bob Sadino yang berfokus pada ladang agribisnis yang mana didirikan pada tahun 1980. Kebanyakan dari penjualan Kemfarm adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang bahkan dijual untuk diekspor. Sebuah pencapaian dari Kemfarm adalah pernah mengekspor sayuran ke Jepang hingga mencapai 10.000 ton per bulan. Yang terakhir adalah The Mansion at Kemang. Selain pada bidang peternakan dan perkebunan, Bob Sadino juga mengembangkan usaha di bidang properti yang bernama The Mansion at Kemang. Bisnis propertinya ini bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Bisnis propertinya ini berkonsep seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, di mana ketiganya berada di dalam satu lokasi. The Mansion at Kemang terdiri dari 32 lantai yang memiliki 180 unit apartemen dan 10 unit pertokoan yang mana tempatnya berdekatan dengan Kemchicks. Jadi usaha-usaha yang dimiliki oleh Bob Sadino antara lain yaitu Kemchicks, Kemfood, Kemfarm, dan The Mansion at Kemang. Sekian dari penjelasan kami tentang perjalanan hidup seorang Bob Sadino dari kelompok 1. Sebelum saya tutup, ada kalimat motivasi, yaitu kegagalan adalah bumbu kehidupan, kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia tangguh. Bob Sadino. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.